warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rospitasari, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SMP Negeri 1 Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 IAIN Palangkaraya, tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya melakukan praktik uji kinerja pada materi iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala kelas 7 semester 2 menggunakan metode problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah sarapan? Ya. Dan sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti ketika kita belajar nanti diberi hidayah seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Ahmad Nabil, Intan Permatasari, Jessica. Ya, tadi absen sudah ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Nah, dan Ibu ingatkan kembali ya, minggu yang lalu itu kita belajar tentang sholat dan zikir. Nah, ada yang tahu sholat itu artinya apa? Salat artinya doa. Ya, betul sekali. Sholat itu artinya doa. Sholat itu dimulai dari niat, diakhiri dengan salam. Nah, lanjut ya. Zikir, ada yang tahu arti zikir? Zikir artinya mengingat. Ya, betul sekali. Zikir itu adalah mengingat. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya. Ayo, nama-nama Allah itu ada jumlahnya ada berapa? 99. Iya, betul sekali, ada 99. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong kebijakan global. Lalu ada profil belajar rahmatan lil alamin, yaitu cerdas, berkualitas, berakhlak mulia, peduli terhadap sesama, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan menguasai ilmu agama. Belajar kita iman kepada malaikat Allah. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah ya dapat kalian lihat di layar. Ya. Nomor 1, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan dalil dari kegiatan literasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala dari kegiatan literasi dengan benar. Nah, ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah dari kegiatan literasi dengan benar. Ya. Nah, sebelum kita belajar supaya lebih semangat, nah kita melakukan ice breaking dulu ya. Silahkan berdiri semuanya dulu. Ya. Oke. Ya, perhatikan ya Ibu ya. Kita melakukan tepuk semangat ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Iya, luar biasa. Semangat ya, semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, luar biasa. Silahkan duduk kembali. Bagaimana cara kalian membuktikan keimanan kepada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan ya, simak baik-baik video pembelajaran pada hari ini ya tentang iman kepada malaikat Allah. Silahkan disimak.
Mereka tidak pernah tidur atau mengantuk. Mereka tidak pernah berbuat dosa. Nama-nama malaikat dapatkan lihat ya. Yang pertama adalah Jibril. Kedua Mikail. Ketiga Empat Israel. 5 Munkar. 6 Nakir. 7 Rokib, 8 Hatib, 9 Malik, 10. Ridwan. Iya, jadi jumlah malaikat itu ada 10 dengan tugasnya masing-masing. Ya, kita lihat tugas daripada malaikat. Yang pertama Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Nah, yang kedua ada Mikail. Ayo, Mikail tugasnya adalah mengatur urusan rezeki. Ya. Selanjutnya ada Israfil. Ada yang tahu Israfil apa tugasnya? Ya. Meniup terompet sangkakala. Ya, betul pada sekali, saat meniup terompet sangkakala. Nah, Israel apa tugasnya? mencabut nyawa. Ya, betul sekali, mencabut nyawa. Nah, selanjutnya ada Munkar. Ya, Munkar tugasnya adalah menanyakan manusia di alam barzah atau di dalam kubur. Ya, Hasan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti? Sudah, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, Nangkir itu tugasnya adalah memberi saksi atau memberi siksa di dalam kubur. Ya, sama ya. Rokib mencatat amal Perbuatan. dan perbuatan baik manusia. Dia berada di sebelah kanan kita. Nah, selanjutnya ada Atid. Nah, dia berada di sebelah kiri kita, malaikatnya. Yaitu mencatat setiap amal perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Nah, selanjutnya ada Malik. Ya, menjaga pintu Surga. neraka. Betul sekali. Ya. Selanjutnya ada malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga. Pintu surga. Ya, betul sekali, menjaga pintu surga. Nah, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa arti iman itu apa? Ya. Iman itu adalah percaya, meyakini sepenuh hati. Itu arti iman. Ya, kalau iman kepada malaikat artinya mengimani bahwa Allah itu telah menciptakan malaikat-malaikatnya. Nah, malaikat tadi ya diciptakan daripada nur cahaya. Ya. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat malaikat. Nah, sifat-sifat malaikat itu yang pertama adalah dia selalu taat kepada Allah. Nah, yang kedua, malaikat itu berjenis kelamin atau tidak? Tidak, betul sekali. Jadi malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Berbeda ya dengan manusia ya. Nah, selanjutnya, malaikat itu makan atau minum ya? Tidak, betul sekali. Malaikat tidak makan dan minum. Nah, selanjutnya malaikat tidak mempunyai nafsu. Ya, lanjut lagi. Malaikat itu ya selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat juga mereka selalu jujur ya, tidak pernah bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ya. Jadi malaikat itu tugasnya bertasbih dan memohon ampun untuk manusia yang selalu taat beribadah kepada Allah. Nah, jadi semuanya lah anak-anakku ya. Perlu kalian ketahui bahwa malaikat itu dengan tugasnya masing-masing. Jadi dalam kehidupan sehari-hari harus berhati-hati. Ya. Masih semangat belajar? Masih, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada perbedaan malaikat dan makhluk lainnya ya. Nih, ya. Kalau asal kejadiannya, kalau malaikat itu diciptakan dari nur cahaya.
Nah, sedangkan malaikat itu mempunyai sifat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan penciptaan malaikat yaitu diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, itu adalah perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kalau ini manusia, perbedaan manusia, manusia diciptakan dari haripati tanah ya. Nah, lalu sifat manusia itu memiliki hawa nafsu dan akal. Nah, tujuan penciptaan daripada manusia yaitu diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini perbedaan jin, iblis, dan setan. Nah, kalian lihat ya. Kalau iblis, jin, dan setan itu diciptakan daripada api. Nah, dan sifat-sifat daripada jin, iblis, dan setan itu diberi kebebasan untuk menjadi ada yang mukmin, ada yang kafir. Nah, selanjutnya, tujuan daripada penciptaan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ya ini setan dan iblis ya yang durhaka dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu, yang iblis, yang setan, yang sombong itu yang kekal abadi selama-lamanya di neraka jahanam. Ya, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sudah paham? Paham, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materinya, yaitu tentang menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat dari iblis dan setan. Nah, kalau malaikat itu ya semuanya rata-rata adalah beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Berbeda dengan setan dan iblis. Nah, jadi sebagai manusia yang beriman, kita harus meneladani sifat daripada malaikat dan menjauhi daripada sifatnya setan dan iblis. Setan dan iblis itu kan selalu ingkar kepada Allah, sombong kepada Allah. Oke. Luar biasa ya. Dari tadi semuanya sudah menyimak dengan baik materi. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ini tadi video sudah Ibu tayangkan, materi juga sudah Ibu tayangkan, dan sudah Ibu tanyakan apakah sudah mengerti, sudah semuanya. Nah, selanjutnya kita akan membagikan kelompok ya. Ya, membagi kelompok yaitu 4 kelompok ya. Nah, nanti Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya masing-masing. Ya. Ya, silahkan kita membentuk kelompok dulu. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, tadi masing-masing yang Ibu bagikan tadi ada instruksi dari apa yang kalian bahas atau apa yang kalian diskusi. Nah, nanti dibaca ya, dikerjakan bersama-sama. Apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan kalian bertanya ya kepada Ibu. Ya, silahkan dikerjakan ya, keluarkan handphonenya, cari informasi yang ada di dalam website ya, nanti dituangkan di kertas hasil diskusinya. Nanti perwakilan ya, masing-masing kelompok untuk 1 sudah dikerjakan. Nah, coba dibuka HP-nya. Ya, oke. Ini ya Ibu ajari ya. Cara mencari informasinya di Google ya. Ya. Ya, silahkan diketik beriman kepada malaikat Allah. Nah, ya. Ya. Ya, situ. Nanti ya
semuanya nanti kalau sudah ditemukan informasinya di Google, nanti ditulis di lembaran sini sambil berdiskusi ya. Ya, silakan. Ya. Teman-teman yang lain ada yang ingin tanyakan nih? Tidak ada ya. Kelompok 1 ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Sudah mengerti? Nah, ya, nanti perwakilan 1 orang untuk maju ke depan untuk berpresentasi. Ya, lanjut ya. Kelompok 2 ya. Iya, ini. Ya. Nah. Ya, buka itu ya. Tentang malaikat Allah. Ya. Sifat-sifat malaikat, ketik sifat-sifat, ya, sifat-sifat malaikat Allah. Ya. Ya. Klik. Nah, ini sudah ada ya. Nanti kalian akan tulis ya, ini ada yang mencari informasinya, lalu kalian diskusi, nanti ditulis di lembaran. Nanti kita tayangkan di depan ya. Ya, 1 orang nanti ya, nantilah 1 orang perwakilan untuk maju ke depan untuk presentasinya. Semangat? Nah, oke. Lanjutkan ya. Apapun nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya ditanyakan. Ya. Mantap, luar biasa ya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Sudah dilihat, didiskusikan. Ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Tanyakan ke Ibu ya. Nah, oke. Lanjutkan ya. 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 Kelompok 4, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, jelas semuanya ya. 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 Lanjut ya. Ya. Minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya ke depan. Silahkan ya, maju ke depan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 beranggotakan 2 orang yaitu Mauli Sayanti dan Selvinia Jihan. Hasil penjelasan materi. Beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman dalam agama Islam. Artinya seorang muslim meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki tugas-tugas tertentu. Dalil beriman kepada malaikat yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Pemecahan masalah. Cara beriman kepada malaikat menurut kami yaitu karena beriman kepada malaikat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk petunjuk bagi umat-umatnya. Maka hendaknya kita selalu bersemangat belajar hal-hal baru, menghargai ilmu pengetahuan, mencari ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu kepada orang lain, bersedekah, rajin membantu orang tua di rumah, aktif kegiatan sekolah, serta berbagi hal-hal positif di media sosial, menghindari melanggar aturan sekolah, lalu lintas, tidak menggibah, fitnah, tidak ikut menyebarkan berita hoaks, dan tidak membuli. Demikian presentasi saya dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, teman-teman ada yang ingin tanyakan? Ada. Ya, Terima kasih. alhamdulillah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, selanjutnya Ibu minta kelompok 2 untuk maju ke depan ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Ya, satunya mengoperasikan
laptop, satunya membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama-nama anggota kelompok kami yaitu Nabil, Rapa, Hanafi, dan Hasan. Sifat-sifat malaikat yaitu 1. Selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak berjenis kelamin. 3. Tidak membutuhkan makan, minum, dan tidur. 4. Tidak mempunyai nafsu. 5. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pemecahan masalah. Cara beriman kepada malaikat menurut kami yaitu dengan selalu berusaha berbuat baik karena ada malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita setiap saat yaitu malaikat Raqib dan Atid. Selain itu, berbuat baik dengan belajar, beribadah, bersedekah, membantu orang lain, menjaga lisan, dan berbuat jujur. Khusyuk dan disiplin dalam ibadah sholat, selalu berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah daripada memaki atau mencela. Rutin membaca Al-Quran dan menjalankan puasa dengan baik. Ya. Nah, teman-teman ada yang ingin tanyakan? Oh ya, sudah mengerti? Sudah, ya Alhamdulillah. Nah, sekarang kamu tutup kalau tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Cara beriman kepada malaikat menurut kami yaitu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, tidak menuduh-nuduh pekerjaan, dan selalu siap menghadapi kematian dengan cara selalu taat perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena adanya malaikat Jibril yang mencabut nyawa dan malaikat Israfil yang yang meniup meniup trompet hari kiamat. kiamat. Ya. Nah, teman-teman ada yang ingin tanyakan? Alhamdulillah sudah mengerti? Sudah. Nah, sekarang ditutup. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota Nesya dan Kaila. Penjelasan materi, nama-nama malaikat dan tugasnya yaitu 1. Jibril tugas membawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. 2. Mikail tugasnya mengatur rezeki dan alam semesta. 3. Israfil tugasnya meniup sangkakala hari kiamat. 4. Israel mencabut nyawa. 5. Munkar menanya amal manusia di alam kubur tentang iman dan amalnya. 6. Nangkir menanya amal manusia di alam kubur tentang iman dan amalnya. 7. Raqib mencatat amal baik manusia. 8. Atid mencatat amal buruk manusia. 9. Malik menjaga pintu neraka. 10. Ridwan menjaga pintu surga. Ya. Pemecahan masalahnya. Pemecahan masalahnya. Cara berikan kepada malaikat menurut kami yaitu 1. Dengan menjaga akhlak mulia, contohnya bersikap santun, ramah, tolong menolong, dan menghormati orang lain. Menghindari diri dari bercanda keterlaluan yang bisa menyakiti teman, menghindari berbuat bully. 2. Menjaga kebersihan, semisalnya membersihkan diri setelah buang air, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, membuang sampah pada tempatnya. 3. Membantu orang lain yang membutuhkan, menjaga lisan, dan berbuat amanah baik terhadap perintah Allah dan Rasulullah-Nya. Amanah terhadap orang lain, amanah terhadap diri sendiri, serta selalu jujur. 4. Rajin beribadah seperti salat 5 waktu, rajin belajar, tadarus Al-Quran, mendengar tausiah atau ceramah. Ya. Teman-teman ada yang ingin tanyakan? Ada atau ada yang menambahkan? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kelompok 4 untuk menutup presentasinya. Baiklah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tadi semuanya sudah diskusi kelompok sudah. Terus sudah maju masing-masing 4 kelompok ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok alhamdulillah lah semuanya bagus sekali ya. Nah, dan semuanya nilainya ya, semuanya bagus semuanya insya Allah ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Dari diskusi tadi ya, kita bisa ambil pelajaran ya, bahwa iman kepada malaikat-malaikat Allah itu artinya percaya sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat-malaikat Allah ya, yang tugasnya itu masing-masing ada tugasnya ya. Dan malaikat itu berjumlah 10 ya. Nah, dan juga ya, malaikat juga malaikat, manusia, jin dan setan mempunyai ya sifatnya masing-masing. Nah, kalau malaikat sifatnya adalah taat. Nah, kalau jin dan setan itu sifatnya ada yang sombong dan malah ada yang ingkar kepada Allah. Kalau manusia ya ada yang ingkar, ada yang beriman juga ya. Dan manusia itu memiliki hawa nafsu, berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Nah, itu adalah perbedaan dari malaikat, jin dan setan. Ya. Dan selanjutnya ya, cara kita menghindar dari godaan setan ya, perlu langkah-langkah ya. Yang pertama, selalu mengerjakan perintah Allah. Perbanyak membaca Al-Qur'an ya, terus memperbanyak ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah ya. Silakan keluarkan handphonenya. Ya. Kita ada soal ya. Soal berbentuk Google Form. Ya, silahkan lihat di layar, itu ada linknya ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, untuk tugas selanjutnya ya, kalian buka halaman 20, tapi itu dikerjakan di rumah untuk menambah ya soal literasi kalian. Ya, nanti minggu depan kita akan koreksi bersama-sama ya. Oke, dari penjelasan tadi ini sudah sampai akhir pembelajaran. Apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Ya, sudah mengerti? Alhamdulillah ya. Sekarang kita lanjut ya. Ibu ingatkan untuk pertemuan berikutnya kalian bisa belajar di rumah ya. Materi selanjutnya adalah tentang gibah dan tabayun. Jadi minggu depan kita belajar tentang gibah dan tabayun. Ya, persiapkan ya belajar dari rumah. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya Ibu cukupkan sampai di sini. Tangannya, ya, siap berdoa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna zatinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ya, Ibu ingatkan untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Insya Allah pahalanya luar biasa banyak sekali. Nah, Ibu tutup ya untuk pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, sampai jumpa minggu depan.